Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kalian semua rahmat yang sempurna, kesehatan badan, panjang umur, kebahagiaan, rezeki yang berkah, dijauhkan dari siksa akhirat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah silam di masa lalu, yaitu kisah Nabi Soleh alaihi salam. Sahabat beriman, Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh diutus ke tengah-tengah bangsa Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Menurut silsilah, Nabi Soleh adalah putra Ubaidah bin Samud bin Amir bin Iran bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan duniawi. Pembahasan pertama, ajakan Nabi Soleh kepada kaum Tsamud. Sahabat beriman, ternyata bangsa Tsamud juga menyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Kelakuan mereka pun tak jauh beda. Mereka senang berbuat dosa dan maksiat. Perbuatan mereka sangat keji. Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah mereka. Beliau senantiasa mengajak kaumnya untuk berpaling pada berhala dan menyembah hanya kepada Allah semata. Nabi Soleh menyuruh kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Tetapi kaum Tsamud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh tersebut. Mereka bahkan mendustakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembual belaka. Nabi Soleh tidak pernah berputus asa. Beliau tetap sabar dan telaten melancarkan dakwah supaya menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan kekufuran. Karena bagi beliau dakwah merupakan tugas yang harus dijalankan, meskipun tidak mendapatkan upah dari kaumnya. Kaum Tsamud menuntut Nabi Soleh agar mengeluarkan mukjizat. Semakin Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah, makin giat pula kaum Tsamud memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh. Mereka terus berupaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Tsamud. Pada suatu hari, kaum Tsamud menemui Nabi Soleh. Kemudian mereka berkata, "Hai Soleh, kalau engkau memang benar-benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban kepada kami. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Mendengar tuntutan yang demikian, tidak ada jalan lain bagi beliau selain memohon kepada Allah
agar memberi mukjizat padanya. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Pada suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayai Nabi Soleh, melainkan berharap agar Nabi Soleh tak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian, mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Soleh. Namun, betapa terkejutnya orang-orang kafir itu tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Tetek unta itu penuh dengan susu. Nabi Soleh berpesan kepada umatnya, "Inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Unta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak boleh seorang pun mengganggunya. Unta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air tersebut. Sebaliknya, besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan unta tidak minum air itu sedikit pun juga." Demikian pesan dari Nabi Soleh kepada umatnya. Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula unta mukjizat langsung menuju ke sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras susu unta itu bergantian. Pembahasan kedua. Kedurhakaan kaum Samud yang makin menjadi-jadi. Sahabat beriman, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya semenjak kemunculan unta yang membawa berkah air susu itu. Sedangkan orang-orang kafir tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Soleh. Mereka semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh. Kemudian mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh, maka akan mendapatkan hadiah, yaitu berupa gadis cantik. Ada dua orang pemuda yang nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh mesum niat mereka ini. Demikianlah ketika unta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panahnya tepat mengenai kaki unta. Unta itu berlari kesakitan. Namun, seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi unta itu. Mereka berhasil membunuh unta dan otomatis memperoleh hadiah perempuan cantik. Amat bejat sekali moral mereka. Setelah unta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan berani menentang Nabi Soleh dengan berkata, "Hai Soleh, unta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami." Nabi Soleh menjawab, "Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari,
maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu. Sebenarnya waktu 3 hari itu adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tetapi mereka malah mengejek Nabi Soleh. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Soleh dan berkata, "Hai Soleh, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu kepada kami?" Nabi Soleh menjawab, "Wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa? Bukannya kebaikan, kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun." Diam-diam orang-orang kafir itu merasa takut. Bukankah ucapan Nabi Soleh selalu terbukti kenyataannya? Siksa itu benar-benar datang kepada mereka. Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat gelap. Mereka bermaksud membunuh Nabi Soleh. Agar siksa itu tak jadi diturunkan, sungguh keji dan busuk rencana mereka. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Soleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Allah telah menurunkan azab yang pedih bagi mereka. Keesokan harinya terjadi peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka, sehingga tempat tinggal mereka yang megah dan besar itu hancur berantakan. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya saja yang terhindar dari malapetaka tersebut. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta, dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah kisah sejarah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Janganlah menyembah patung berhala. Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.